Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal hummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada 2 pekan setelah Idul Adha yang sudah kita lalui saat ini tanggal 24 Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat merasakan dan menikmati perbedaannya. Belum terlalu biasa, tidak seperti rasanya di bulan Ramadan. Kalau Ramadan kelihatannya 2 bulan sebelumnya Allah sudah mengajarkan kepada kita keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sehingga kita rasanya itu suasana untuk kita mempersiapkan menyambut bulan Ramadan luar biasa. Sampai ditambah lagi dengan dilengkapi pentingnya kita menyempurnakan dengan puasa Syawal yang janjinya adalah seperti kita melaksanakan 1 tahun penuh. Bulan Dzulhijjah kurang semarak untuk di Indonesia. Tapi di belahan-belahan umat Islam yang lain, insya Allah pelan-pelan terus dirasakan semaraknya. Karena peristiwa ini tidak kalah pentingnya, juga besar dan begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala menghormatinya. Sampai-sampai siapa saja yang melaksanakan amal soleh di hanya 10 hari pertama saja, itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya melebihi dari cintanya orang yang jihad fi sabilillah. Sampai-sampai kemudian sahabat itu bertanya, benar ini ya Rasulullah? Melebihi cintanya terhadap jihad fisabilillah? Betul, kecuali jihad yang betul-betul dilaksanakan dengan jiwa dan harta dan pulangnya enggak bawa apa-apa kecuali saksi mati syahid. Begitu mulianya amal tersebut. Sampai-sampai dalam hadis yang lainnya lagi, barang siapa yang menghiasi salah satu di antara 10 Dzulhijjah tersebut, tepatnya di tanggal 9 Arafah, menghormatinya dengan melaksanakan shaum Arafah, maka enggak tanggung-tanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan adalah dihapus dosanya yang lalu dan berikut juga jaminan yang akan datang. 2 tahun berturut-turut. Yang ini agak repot kita berpikir, kok sebegitu penghargaannya. Orang
yang mau melaksanakan saum di bulan di hari Arafah tersebut. Karena kita saat itu adalah betul-betul sedang berpikir seperti apa kaum muslimin yang saat itu sedang berkumpul di padang Arafah. Dalam rangka merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat manasik haji. Siap-siap seolah-olah melaksanakan simulasi di padang mahsyar. Itulah penghormatan kita kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semuanya tidak membahas lagi itu. Tapi saat ini adalah semangat apa yang harus kita lakukan. Yang ditunjukkan dengan berbagai macam episode Nabi Ibrahim. Dari remajanya di negeri Babilonia. Kemudian meretas dengan kekeluargaannya di Palestina. Kemudian berhijrah ke Mesir. Balik lagi ke Palestina. Kemudian mendapatkan karunia anak Ismail. Dan diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah membawa Ismail dengan ibunya yang masih orok anaknya itu untuk ditinggal di satu lembah namanya Bakkah itu. Sebegitu tawakalnya Nabi Ibrahim yang intinya adalah saat ini adalah Nabi Ibrahim tidak lain adalah melanjutkan ajaran Nabi Nuh. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah yang tidak ada ilah kecuali hanya Dia. Nabi Nuh melanjutkan lagi, inni akhafu alaikum adzaban azima. Itu yang diungkapkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Demikian pula juga Nabi Hud sebelum Nabi Ibrahim. Demikian pula juga terhadap Nabi Saleh, sama, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sehingga Nabi Ibrahim pada saat berkomunikasi dengan bapaknya yang mulai mempraktekkan praktek-praktek syirik, menjauh dari ketauhidan dan mencoba mempersonifikasikan makhluk yang tidak memiliki apa-apa, kekuatan apa-apa, kemampuan apa-apa, disembah-sembah, dipuja-puja dan dicari minta pertolongan. Kemudian Nabi Ibrahim pun dengan kokoh, gigih, sabar, berusaha untuk meyakinkan orang tuanya. Diajarilah oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan alam semesta itu. Yang kesimpulannya dari Nabi Ibrahim adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang penting ini adalah ini. Yang susah itu adalah wa ma ana minal musyrikin. Kadang-kadang kita mengaku Allah adalah Rabb, tapi ditambahi dan disisipi dan dititipi dengan ada yang lain-lain, kekuatan yang kadang-kadang menambah kekuatan kejadokan kita, kelancaran kita dan lain sebagainya. Jadi tidak murni sebagaimana yang diangkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya menghadapi aneka godaan orang-orang ahlul kitab. Allah mengajarkan lagi kepada Muhammad, ikuti jalannya Nabi Ibrahim. Karena pasca Nabi Ibrahim pun Nabi Soleh juga diganggu. Gangguan-gangguan dalam kehidupan kita itu terus menerus akan muncul. Demikian pula nanti pada kita. Ini yang perlu kita waspadai sebenarnya. Kalau kita perhatikan Nabi Nuh berhadapan dengan cobaan. Nabi Hud juga begitu. Nabi Soleh juga begitu.
Pasca Nabi Ibrahim yang diancam sampai dibakar, kemudian harus berhijrah ke Palestina dan lain sebagainya. Kemudian berhasil dengan membangun Ka'bahnya, sampai kemudian menjadikan manusia semuanya mengikuti jalannya Nabi Ibrahim. Pada satu saat tertentu, ajaran Nabi Ibrahim pun juga mulai di-divert lagi. Dikotori lagi. Oleh siapa? Oleh pengikutnya juga. Sebagian dari kita. Sebagian dari yang mereka adalah betul-betul dalam binaannya. Oleh karena itu, yang perlu kita waspadai adalah, patutkah kita yang saat ini mungkin sejak kita sudah menyatakan balik, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa terus bertahan istiqamah, mempertahankan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang ternyata paling berat. Karena dalam perjalanannya beberapa nabi juga diganggu terus, termasuk Nabi Muhammad pun juga diganggu. Di tengah-tengah di dalam melaksanakan perang saja itu pun juga diganggu lagi. Di waktu perang Uhud juga terjadi gangguan lagi. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala mencoba mengingatkan kepada kaum Nabi Muhammad, am hasibatum an tadkhulul jannah. Ini di waktu peristiwa perang Uhud. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi ternyata hidup kita untuk ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh itu enggak gampang. Enggak cukup hanya sholat yang ada di masjid. Tapi kita juga terus diminta untuk melanjutkan lagi, mengingatkan orang lain yang kemungkinan untuk bisa mengabdi sepenuhnya kepada Allah itu banyak gangguan di tengah jalan. Yang kalau Rasulullah SAW bukan hanya diganggu dan digoda, tapi betul-betul dihadang dan dihambat. Sampai diancam mau dibunuh, yang terpaksa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah. Bukan hanya hijrah, nggak cukup hijrah juga. Di waktu pergi ke Madinah yang sudah berusaha untuk membangun peradaban dan konstitusi yang kokoh dan saling menghormati, di situ pun juga mulai ada gangguan-gangguan lagi di tengah jalan lagi. Aneka bentuk-bentuk gangguan yang seperti itu yang akhirnya terpaksa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan terjadinya perbenturan di antara orang yang memang niatnya mau mengganggu. Terjadilah peperangan. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk dan lain sebagainya. Luar biasa. Yang kita perlukan saat ini adalah mari sejauh mana kualitas kita untuk betul-betul wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh tersebut. Agar evaluasi dan situasi kita saat ini dalam kehidupan kita betul-betul sesuai dengan track yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah diingatkan lagi dalam sebuah peristiwa. Maksudnya di ayat 214. Yang ini juga mengingatkan kepada kita yang kemungkinan sedang kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID. Sejak mestinya Desember tahun 2019 itu terjadi di belahan benua Asia, kemudian mulai merebak ke wilayah Indonesia Januari tahun 2020,
bentuk pandemi seperti ini mungkin akan menjadi cobaan dengan aneka diskusi saat ini. Pro kontranya ini itu dan lain sebagainya, yang jelas saat ini sebagian merasakan bahwa terpaksa orang sampai menghentikan aktivitas-aktivitas pelayanan minuman keras. Ini yang kita syukuri. Salah satu bentuk akibat dari hikmahnya. Bahwa praktek-praktek jasa minuman keras saat ini terhambat. Akibat dari policy pandemi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau minkum min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Rasul bersama sahabatnya saja sampai tergoncang. Kondisinya sampai harus menghadapi aneka bentuk cobaan, kesulitan, kemudian bencana. Sampai mereka itu bertanya-tanya, kapan sebenarnya pertolongan Allah itu datang? Katanya kita itu adalah pasukan Allah. Allah bertanya, Allah menyatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ini salah satu bentuk yang kemungkinan saat ini sedang kita alami. Yaitu bentuk pandemi yang terjadi pro kontranya, salah satunya aja. Salah satunya ini adalah kita layak gak untuk sholat ini agak direnggangkan. Padahal katanya disuruh rapatkan soft dan barisannya. Luruskan dan rapatkan. Ini sekarang kita suruh, itu saja sempat berdebat. Dan lain sebagainya yang seperti ini. Tapi yang perlu kita syukuri adalah saat ini adalah bentuk tadi. Khamr saat ini turun drastis. Walaupun juga ekonomi yang lain turun drastis. Namun yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian adalah, mungkinkah kita berani untuk terus-menerus memperkenalkan apa yang disyariatkan dalam Islam itu memang memiliki keunggulan untuk kemanusiaan di momen-momen yang seperti ini. Riba, waktunya kita menjauhi. Khamr, waktunya kita menjauhi. Sementara belum ada undang-undang yang menetapkan khamr itu haram. Kalau narkoba saat ini sudah haram, sedikit saja sudah kena. Tapi kalau namanya khamr itu belum, hanya ditata-tata berapa persen. Ini bagian dari tantangan kita yang mudah-mudahan apakah betul Indonesia tanpa khamr ekonomi bisa revive. Itu pertanyaan kita yang mudah-mudahan bagian dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan. Mari
pasca Idul Adha dengan sedikit cerita tentang perjalanan beberapa nabi yang intinya adalah kita diharapkan untuk menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa untuk mensekutukannya. Oleh karena itu khatib mengajak kepada kita sekalian, mari secara pribadi diri saya yang terus-menerus juga berusaha, sempurnakan aktivitas sholat kita dengan penuh tanggung jawab, dan bukan hanya tanggung jawab, tapi ada suasana kenikmatan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan bahwa kalau kita itu sholat, memang betul-betul sedang berdialog dengan Allah. Karena yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sholat itu bahasanya adalah bahasa Arab, dan hanya beberapa kata-kata saja. Kemudian Al-Qur'annya pun juga minimal hanya Al-Fatihah. Nanti ditambah-tambah yang lain sesuai dengan yang kita kehendaki. Maka tolong lagi, pahami dan buka petunjuk sholat fasolatan ini. Kalau bisa adalah terjemahan sholat itu dipahami, kemudian kalau kita mau sholat, khususnya seperti saya ini adalah orang yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik. Saya terus belajar untuk memahami pada saat mengatakan Allahu Akbar itu ngapain saya. Ini harus betul. Saya menghadap ke arah kiblat itu dengan mengatakan Allahu Akbar itu ngapain. Kemudian membaca Al-Fatihah, tolong satu persatu dihayati dan dipahami pada saat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu tolong juga dipahami dengan baik. Bahkan kalau kita mengenang fadilah-fadilahnya, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi kalau seseorang itu mengatakan bismillah, seharusnya ada perasaan di dirinya bahwa Allah memang bersama dengan kita. Kalau aku mengatakan asma Allah, maka tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini mampu untuk membuat mudarat kita, mampu untuk kemudian membuat bahaya kita. Dan inilah yang seharusnya akan menjadi materi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang mudah-mudahan dengan sekilas ini, tolong yang lain-lain dilanjutkan lagi apa isi yang ada di dalam sholat Al-Fatihahnya, agar betul-betul innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang betul-betul diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau sholat, insya Allah sholatnya itu akan bisa mengantarkan dirinya untuk mencegah dari al-fahsya wal munkar. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Wa la dzikrullahi akbar.